Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang Allah banyak orang yang punya paham berbeda-beda. Ada dan banyak orang yang memandang begini, setiap agama itu mempunyai Allahnya masing-masing, dan satu terhadap yang lain Allahnya berbeda, dan Allah itu saling bersaing untuk saling memusnahkan satu terhadap yang lain. Mungkin keyakinan bahwa mendoakan mereka yang tidak seiman itu dilarang, itu mungkin dari ini. Atau juga kowe arep nyembayangke bapakku sing sedo, ora iso ora tekan sembayangmu wong kowe beda karo aku. Nah, ya toh? Kita seolah-olah Allahnya itu berbeda. Ada juga paham yang mengatakan begini, kita itu agama-agama itu banyak, Allahnya itu berbeda-beda, tetapi yang benar itu Allahku, yang lain itu Allah-Allah palsu. Maka karena kamu palsu, kamu tidak boleh hidup. Maka karena Allahmu Allah palsu, kamu harus tidak dekat dengan aku, kamu harus bersama dengan aku, karena Allahmu adalah Allah palsu. Itu juga ada. Nah, saya bertanya, nek Gusti Allah para penderek dalam Gusti Yesus iki Gusti Allah sing kok ngopo to? Tuhan Allah kita itu Tuhan yang seperti apa sih? Paham kita itu paham yang seperti apa sih? Paham gereja itu? Paham pertama yang mengatakan bahwa setiap agama mempunyai Allah yang berbeda-beda, titik, tenang-tenang saja. Atau setiap agama itu mempunyai Allah yang berbeda-beda, tetapi Allahku yang benar dan kamu harus tidak ada. Karena Allahku yang benar, kamu harus ikut aku. Atau yang seperti apa? Saudari-saudara, kita bisa belajar dari gereja perdana, gereja awal yang diceritakan pada bacaan pertama. Allah yang kita imani atau keyakinan yang tumbuh dalam diri kita sebagai gereja adalah percaya pada satu Allah. Ngono wae wis kleru anggapane wong Kristen kuwi duwe Allah telu, wis kleru. Satu Allah dan banyak cara untuk menuju ke Allah. Masing-masing berbeda, tetapi setiap pribadi tanpa prasangka kita yakini sedang mencari kebenaran, sedang mencari surga dengan hidup baik. Ukuran baiknya macam-macam karena agama itu berbeda-beda. Dan setiap agama itu sedang menuju kebenaran ilahi yang diwartakan sebagaimana oleh Tuhan Yesus menurut iman kita. Lihat cara berbeda melihatnya. Sehingga iman Katolik itu, iman kekristenan itu iman yang menghargai sesama dengan perbedaan keyakinan dan agama. Kenapa? Karena mereka pun sedang menuju Allah yang esa, Allah yang sama, Allah yang semestinya disembah oleh semua makhluk tanpa prasangka. Sehingga kalau kita mengatakan saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita sebut saudara itu bukan hanya seiman atau seagama. Bukan. Semua orang adalah saudara. Bukan tetangga, bukan kenalan. Seringkali saya mendengar orang meralat, maaf, bukan saudara, tetapi kita kenal dan tetangga. Alasannya karena tidak seagama, karena tidak seiman. Enggak dong. Kenapa? Karena setiap orang, setiap agama, setiap kelompok, setiap budaya dipanggil untuk menuju dan mengenal Allah yang semakin jelas sebagaimana terus kita wartakan. Amin. Cetha nggih? Cetha. Nah, saudari-saudara, tetapi untuk sampai ke sana adalah proses yang butuh waktu dan terutama keterbukaan hati untuk melihat karya Tuhan. Dan itu dialami oleh gereja perdana. Gereja perdana, gereja awal, gereja yang muncul sesudah Tuhan Yesus bangkit adalah gereja yang gagap-gagap, yang kerakal-kerakal, yang belum paham benar,
tentang iman yang sedang mereka olah, tetapi dengan keterbukaan hati. Lihatlah, awalnya mereka adalah semacam sempalan agama Yahudi yang percaya pada sosok Yesus. Banyak orang tidak percaya, tetapi sebagian percaya. Yang kuat itu numpes yang lemah karena sempalan. Yesus dibunuh, murid-muridnya cabe-cabe kemana-mana. Tetapi ternyata gereja tidak pernah punah. Padahal seharusnya menurut perhitungan manusiawi punah sejak awal. Bahkan dalam Injil Matius kan diceritakan bahwa Yesus itu tolong ceritakan kepada rakyat bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi katakan bahwa mayatnya dicolong para murid. Loh, kuwi awal wis ana ning Injil lho. Jadi sejak awal itu seharusnya tidak ada. Tetapi bertumbuh dan semakin besar karena Roh Allah yang bekerja, yang Roh Suci. Dan gereja perdana belajar tentang itu. Sebagai sempalan mereka merasa bahwa keselamatan itu ya untuk bangsa Yahudi, untuk agama Yahudi, dan kita adalah Yahudi. Maka awalnya dulu kalau mereka yang penderek dalam Gusti ini, kalau Sabat ikut di sinagoga, minggu terus do berbisik-bisik, sesuk minggu besok kan minggu kita ya ibadah ya. Ngono kuwi. Jadi wong jenenge sempalan nggih ra cetha nggih. Dan belajar terus. Dan belajar diantaranya ada perdebatan-perdebatan sengit tentang nek wong ora Yahudi arep dadi penderek dalam Gusti kudu dadi Yahudi sik apa ora. Rame. Nek ora kudu dadi Yahudi apese setidaknya sunat apa tidak. Rame meneh. Lihatlah gereja semakin terbuka melihat karya Roh Allah. Dan peristiwa Petrus hari ini dalam bacaan pertama semakin membuka hati para gereja Yahudi waktu itu untuk melihat, loh, ternyata keselamatan itu bukan hanya untuk kita orang Yahudi loh. Loh, ternyata Roh Kudus itu berkarya juga di pihak lain loh, di bangsa lain loh, di kebudayaan lain loh. Luar biasa. Mari kita lihat. Bacaan pertama itu sudah luar biasa sekali. Saya potong saja. Ketika Petrus sedang berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat, artinya Yahudi, yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan. Mereka tadinya merasa bahwa keselamatan hanya untuk kita. Tetapi melihat, loh, kok ada orang lain yang juga berkobar-kobar. Loh, kok ada orang lain yang Roh Allah ada di sana. Bisa berkata-kata memuji Tuhan. Mereka terbuka hatinya. Maka Petrus kemudian berkata, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lihat keterbukaan hati para murid dan gereja. Mencari kerakal-kerakal, memantapkan diri dalam iman dan semakin mengenal Tuhan. Sampai pertanyaan ini pun muncul, bolehkah orang-orang seperti ini dibaptis dengan air? Padahal mereka sudah menerima Roh Kudus. Saudari-saudara, lihatlah dari implementasi dari ini. Jangan menjadi sulit seseorang untuk baptis. Karena Anda percaya, karena saya percaya bahwa Roh Kudus itu bekerja. Bukan hanya ukuran-ukuran kita yang kita pakai. Saya sering kasihan kalau ada orang yang sudah sepuh, kemudian seolah-olah kita tidak melihat dan mengatakan ya ikut pelajaran agama, ya ampun. Atau juga, oh ya besok ada kelas, ya ampun, kelas ini gue kelas 5 SD, kelas 6, sing wong tua kon melu. Enggak bener. Ada banyak PR untuk kita rupa-rupanya, ya. Kita terbuka pada karya Roh Allah dan Roh Kudus bekerja untuk setiap pribadi. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya tadi mengatakan kalau kita menghayati iman, kita akan melihat bahwa setiap pribadi, setiap golongan, setiap budaya
setiap bangsa itu juga dikasihi Allah. Maka dasar saya mengasihi dan memperlakukan setiap pribadi sebagai saudara tanpa sekat, dasarnya ada dalam Injil hari ini. Dasarnya apa itu? Mari kita lihat. Injil mengatakan apa? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling berarti nek dhewe ora mengasihi aku ya ora mengasihi dhewe. Nek dhewe mengasihi aku ya mengasihi dhewe. Enggak, karena tidak berhenti di situ, saudari-saudara. Ada lanjutannya. Seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ini seperti aku telah mengasihi kamu. Ini poinnya. Kasih yang mendasari kita merengkuh setiap pribadi sebagai saudara dalam perjalanan menuju Bapa, semakin melihat dan menuju kebenaran, adalah kasih yang didasarkan pada kasih Kristus bagi umat manusia, bagi gereja, bagi semua orang, bagi dunia, bagi semesta. Kasih yang seperti apa? Pasti bukan kasih yang pamrih. Sebagaimana aku mengasihi kamu, pasti kasih yang mengorbankan hidup. Kasih yang kelangan diri. Maka dilambangkan seperti lilin kan. Lilin kenapa dinyalakan di altar? Kasih terang yang mengorbankan diri. Tidak diganti dengan lampu listrik yang tidak kelong-kelong. Kasih yang mengorbankan diri. Kasih yang memberikan hidupnya untuk keselamatan semua orang dan bukan untuk dirinya sendiri. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Maka saudari-saudara, pesannya, ayo tanpa lelah kita menjadi pewarta bahwa Allah semua orang adalah Allah yang esa. Dan kita sedang berjalan ke sana bersama-sama dengan setiap pribadi, budaya dan bangsa. Dan bahwa untuk mewujudkannya kita menjadi pionir-pionir pertama yang mengekspresikan dan mewujudkan kasih Allah kepada manusia. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.